Salam jumpa kembali dalam renungan harian GKI Kuitang, Jumat 23 Mei 2025. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kejadian 31 ayatnya yang ke-44 yang demikian bunyinya. Sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, dan hendaklah ada saksi antara aku dan engkau. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sukacita. Jemaat yang terkasih, tidak ada orang yang senang berada dalam konflik. Namun menghindari konflik juga tidak selalu benar. Sikap mendiamkan dan tidak ingin berkonfrontasi bisa menjadi bahaya dalam sebuah hubungan. Seperti sebuah pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Perasaan tidak senang dan tidak nyaman yang terus-menerus dipendam hanya akan membuahkan amarah yang akan berkembang menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak kapan saja. Telah sekian lama Yakub menahan perasaannya yang terluka karena selama 20 tahun ia bekerja di rumah Laban. Telah 10 kali Laban, ayah mertuanya, mengubah upah Yakub. Sampai pada satu titik, Yakub memutuskan untuk pergi dari rumah Laban dengan membawa istri, anak-anak, serta semua ternak yang ia dapatkan darinya. Mengetahui hal itu, Laban tidak tinggal diam. Ia beserta sanak saudaranya mengejar Yakub dan akhirnya menjumpai Yakub di pegunungan Gilead. Yakub yang terluka hatinya dan juga Laban yang tersakiti oleh sikap Yakub akhirnya saling mengutarakan isi hatinya satu dengan yang lain. Mereka tidak menyelesaikan hal tersebut dengan pertikaian, dengan kebencian dan kemarahan. Justru sebaliknya, Yakub dan Laban mengikat suatu perjanjian di hadapan Allah yang mereka namakan Galet dan Mispa. Mereka meminta Tuhan untuk menjaga perjanjian yang mereka buat tersebut sehingga masing-masing pihak tidak akan berbuat jahat seorang terhadap yang lain. Pertikaian mereka berakhir damai. Lalu mereka mengadakan perjamuan makan dan sebelum berpisah, Laban mencium dan memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Tak bisa dipungkiri dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, maupun bermasyarakat. Ada banyak hal yang dapat membuat kita tidak senang dan tidak nyaman dengan orang lain. Janganlah kita bertahan dalam kebencian dan kemarahan. Janganlah kita memendamnya berlarut-larut, sebab itu akan menjadi bom waktu yang siap meledak. Jikalau ada perasaan tidak senang dan tidak nyaman, adalah baik jika kita berani untuk mengutarakannya, agar menemukan solusi dan dapat saling mengerti. Dengan demikian, kedamaian akan selalu ada dalam kehidupan kita berkeluarga, bergereja, ataupun bermasyarakat. Biarlah setiap kita dimampukan untuk hidup dalam perdamaian, sebab kita mampu mengutarakan isi hati kita. Semua dilakukan hanya untuk mendapatkan kebaikan satu dengan yang lain. Damai dan sukacita boleh dirasakan satu sama lain. Selamat berefleksi untuk setiap kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, acap kali kami meninggikan ego kami. Kami memikirkan diri kami. Kami tidak mau untuk membuka diri, mengucapkan berkat di mulut dan hati kami.
Mampukan kami ya Tuhan, agar kami mampu meneladani Yakub dan juga Laban yang mampu membicarakan hal satu dengan yang lain, sehingga tidak menjadi bom waktu yang dapat meledak, yang dapat merusak relasi kami satu dengan yang lain. Mampukan kami untuk berani bersaksikan Kristus dan juga membawa kedamaian bagi setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.